penghalang. Li'anna hurmatal masihuna ta'ziman lil mushaf. Karena apa? Pengharaman dalam menyentuh Quran ini adalah karena ada penghormatan, pengagungan terhadap Al-Quran. Kemarin saya ngaji juga masalah babul husri wa hukumul junub, bab mandi wajib dan hukum orang yang dalam keadaan junub. Kita Bulughul Maram. Ada yang nanya setelah kajian kita bahas, gimana Ustaz? Dalam tafsir la yamassuhu illa mutahharun, mutahharun itu yang disucikan, itu adalah malaikat. Waktu menurunkan Al-Quran dari ila sama'idun Baitul Izzah ila sama'idun dunia, itu tafsiran. Jadi dalam tafsir seperti itu. Ya, ini menjadi landasan juga la yamassuhu illa mutahharun dalam fikih bagi para ulama, khususnya Syafi'i. Nah, Syafi'i itu ada kehati-hatian, Pak. Mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain Maliki dan sebagainya memberi keringanan, rukhsah bagi orang yang dalam keadaan junub untuk memegang Al-Quran. Walaupun nanti ada beberapa bahasan yang kemarin kita bahas, ini nanti kita bahas juga. Ada beberapa kebolehan juga bagi orang yang junub, tapi dalam kondisi apa? Termasuk lewat masjid, tapi di dalam Al-Quran juga ada. Nah, itu saya bilang mazhab Syafi'i ini kehati-hatian. Salah satunya apa? Li hurmatil mushaf. Karena dia kalam Allah Al-Qadim, kalam Allah yang tinggi, langgeng, yang selama-lamanya, Al-Qadim, yang sudah ada sejak zaman terdahulu. Ini kita menghormati itu. Nah, itu mazhab Syafi'i dalam satu sisi. Li'anna hurmatal masih dan ta'zimun lil mushaf fa haruma min wara'i ha'ilin mubalaghatan fihi, dan diharamkan memegangnya dari sisi belakangnya. Sebagai apa? Mubalaghah, upaya memaksimalkan dalam perkara ta'zimnya itu, menghormati. Mazhab lain mah biasa kadang-kadang nggak terlalu ini, ada yang membolehkan dan sebagainya. Nah itu, jadi mazhab Syafi'i ini hati-hati Pak. Maka beruntung kita bermazhab Syafi'i. Tapi nanti ada yang sering saya sampaikan, ada orang kelompok bahkan organisasi yang mengambil mana yang rajih, maka dia memiliki lembaga tarjih namanya, karena mengambil mana yang rajih. Baik, wala yajibu man usabiyyin mumayyizin walau junuban min hamli mushafin, dan tidak wajib kita melarang anak kecil yang dalam usia mumayyiz. Mumayyiz apa? Yang bisa membedakan antara baik buruk dan macam-macam. Ke warung, kalau udah beli tahu kembali. Dan salah satunya mumayyiz itu kan. Kalau kita bisa nilai anak udah bisa ke warung, beli mana cabai mana ini, berarti dia udah bisa bedain. Apalagi tahu terasi sama jengkol. Disuruh mulu orang tuanya. Kalau zaman dulu suruh beli rokok. Jadi nggak perlu kita ngelarang anak kecil yang mumayyiz walau junuban, walaupun dia dalam keadaan junub. Misalnya udah mumayyiz terus junub lagi. Min hamli mushafin, untuk membawa mushaf, wa masih, dan memegang li hajati ta'allumihi, untuk kebutuhannya dia, ya, kepentingannya dia dalam belajar atau mempelajari Al-Quran. Wa masyaqqati istirari mutatahhiran, dan juga karena ada kesulitan kalau dia menjaga
kelangsungan. Istimror itu berkelanjutan dalam keadaan suci. Jadi lagi belajar, misalnya bel atau apa, dia waktunya udah belajar. Ini anak-anak yang seperti ini masih dibolehkan. Fa mahallu dzalika in kana lid-dirasah. Ketentuan berkaitan dengan dibolehkannya itu apa? Posisi yang menjadi landasan kebolehan itu kalau keadaan itu kebutuhannya untuk belajar. Jadi gitu. Qala Asy-Syabromalisi, berkata Imam Syabromalisi, bi khilafi tamkinihi min as-salati wa thawafi. Ini berbeda. Kalau tadi kan masalahnya megang sama bawa mushaf untuk belajar. Sekarang bagaimana kalau untuk sholat sama tawaf? Beda, kata beliau. Berbeda kalau diberi keleluasaan bagi anak kecil tersebut dalam kaitan sholat dan tawaf. Au nahwihima, atau sejenis daripada dua ibadah itu, ibadah mahdhah. Apa yang lain yang sejenis, seperti kayak sholat atau tawaf. Ma'al hadasi, dalam keadaan hadas. Jadi maksudnya berarti nggak boleh. Kalau dia untuk kelangsungan dalam keadaan junubnya itu dia melangsungkan sholat dan tawaf. Tapi kalau tadi sekedar megang mushaf boleh untuk belajar. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyiz min nahwi mushafin, dan diharamkan untuk keleluasaan yang diberikan kepada yang belum mumayyiz. Ini kalau tadi mumayyiz, sekarang ghairul mumayyiz. Bagaimana kalau anak-anak ini dia pegang Quran walaupun selebar, gimana? Nahwi mushafin, seperti mushaf, bawa megang. Ini anak-anak yang ghairul mumayyiz. Walau ba'di ayatin, walaupun hanya sebagian ayat saja. Ya. Dia kan nggak paham, anak kecil ini. Kan seakan-akan anak kecil itu kalau secara hukum kan dia mau lagu apa aja nggak apa-apa kan gitu kan. Tapi untuk mushaf ini jangan. Karena apa? Lima fihi minal ihana, khawatir nanti dalam keadaan seperti itu dia pegang Quran, belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, nanti malah membuat Quran ini menjadi rendah. Penghinaan terhadap Al-Quran. Ntar dia kakak sadar, buang, bisa dirobek apa, karena dia nggak paham. Ya kita tahu sendiri karena Quran dicoret dia gambar di situ. Nah ini yang kita khawatirkan. Maka anak kecil itu bukannya ini ya suruh pegang ikro aja kadang-kadang ya, dari robek-robek juga ya, tapi untuk Quran jangan. Maka ulama mengharapkan bagi anak kecil yang belum mumayyiz untuk membawa dan memegang Al-Quran. Dikhawatirkan itu mengandung unsur nanti berbuat penghinaan terhadap